Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama untuk berkumpul dan saling mendengarkan berbagai hikmah, pelajaran dan berkah bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tak lupa selawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberi syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cinta dunia dan takut mati. Semua kita tentu takut menghadapi kematian. Apalagi kita yakin bekal kita masih kurang untuk menghadapinya. Namun, ada rasa takut akan kematian yang tercela dan ada pula yang tidak tercela. Yang tercela bila rasa takut tersebut didasari akan cinta yang berlebihan pada dunia sehingga melupakan akhirat. Dalam hadis dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa suka berjumpa dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, akan Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Kontan Aisyah berkata, apakah yang dimaksud benci akan kematian wahai Nabi Allah? Tentu kami semua takut akan kematian. Nabi SAW lantas bersabda, bukan begitu maksudnya. Namun maksudnya yang benar, seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, keriduan serta surganya, ia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Sedangkan orang kafir, jika diberi kabar dengan siksa dan murka Allah, ia pun khawatir berjumpa dengan Allah. Lantas, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2685. Para ulama menggolongkan takut akan kematian menjadi dua macam. Yang pertama, takut yang tidak tercela, yaitu takut mati yang sifatnya tabiat yang setiap orang memilikinya. Dua, takut yang tercela, yaitu takut mati yang menunjukkan tanda lemahnya iman. Takut seperti ini muncul karena terlalu cinta pada dunia dan tertipu dengan gemerlapnya dunia sehingga banyak memuaskan diri dengan kelezatan dan kesenangan tersebut. Inilah yang disebutkan dalam hadis dengan penyakit wan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Dari Sauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wan. Kemudian seorang bertanya, apa itu wan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati di sini adalah dua hal yang saling melazimkan. Itu berarti jika seseorang tertipu dan terlalu cinta pada dunia, maka ia pun begitu khawatir pada kematian. Namun, mengingat mati sebenarnya suatu yang dituntut pada setiap orang. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Yang dimaksud adalah kematian. Kematian disebut hazim, pemutus karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau berkata, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari ayat yang artinya, yang menjadi mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Dalam tafsir Al-Qutubi
disebutkan bahwa As-Suddi berkata mengenai ayat ini, yang dimaksud orang yang paling baik amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya menjelang kematian. Ia pun amat khawatir menghadapinya. Faedah mengingat mati yang pertama adalah mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja seseorang telah mendapatkan ganjaran, karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita Muhammad SAW. 2. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam solat. Nabi SAW bersabda, "Ingatlah kematian dalam solatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbagus solatnya. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan solat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur karena tidak bisa memenuhinya." Hadis riwayat Ad-Dailami. 3. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayat kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Yang keempat, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Perbanyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupan sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. 5. Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.